Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Semoga sehat selalu. Oke, untuk kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang aturan-aturan turunan. Setelah kemarin kita tahu definisi turunan ya teman-teman, bahwa kemarin tentang turunan fungsi ya, turunan fungsi gitu. Kemarin kita tahu definisinya. Teman-teman mungkin perlu lihat ulang bahwa kalau F sebuah fungsi real dan X anggota domain F, ini di real, turunan dari F di titik X, jadi turunan F di titik X itu dinotasikan dengan F aksen, itu adalah limit H menuju 0 F X plus H Fx per H, ini diperoleh kemarin dari Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Dan kita tahu persis bahwa secara aplikatif ini memang terinspirasi dari gagasan garis singgung dan kecepatan sesaat. Kemarin udah kita bahas itu. Satu contoh soal latihan sudah kita kerjakan juga. Teman-teman, untuk notasinya seperti yang kemarin saya sampaikan bahwa kita bisa menggunakan F aksen X ini untuk turunan pertama F di X, dy per dx ini turunan dari sebuah fungsi Y terhadap X, df ini secara implisit di dalam F ini sudah ada X. Kenapa di sini ada perbedaan df dengan df terhadap X? Biasanya penulisan df terhadap X ini di dalam F nanti ada lebih dari satu variabel bebas. Jadi bukan cuma X, bisa jadi ada X, Y, atau Z, dan seterusnya. Makanya perlu penjelasan diturunkan terhadap yang mana gitu. Beda dengan ini, kalau saya tulis df aja, artinya di dalam fungsi F ini variabel bebasnya cuma X gitu. Ada beberapa aturan turunan teman-teman. Jadi mudah-mudahan masih ingat kemarin kalau saya mau bilang bahwa tentukan turunan, misalnya ini contoh, bahwa turunan Y sama dengan X kuadrat di X gitu ya, anggota real gitu. Misalnya untuk setiap X anggota real kita disuruh cari turunan Y sama dengan X kuadrat. Nah, untuk hal seperti ini yang kemarin saya bahas, mungkin teman-teman bisa bahwa Y itu sering kita tulis juga F atau X kuadrat, ini solusi ya. Waktu teman-teman zaman SLTA di STM dulu mungkin nulisnya bisa langsung ya Y aksen atau F aksen itu sama dengan 2X ya, 2X teman-teman. Ini menggunakan aturan. Di sini ada aturan bahwa teman-teman sudah dikenalkan bahwa kalau saya punya F X pangkat N, maka F aksennya itu adalah N X N min 1 gitu. Lepas dari ini, bahwa proses ini kita peroleh kemarin dari definisi juga sesuai. Jadi F aksen X itu, F aksen X itu bisa saya nyatakan dengan limit H menuju 0 dari F X plus H diambil Fx dibagi H. Ini boleh kita substitusi. Sekarang kalau turunan dari X kuadrat gitu ya, turunan dari X kuadrat, maka saya punya limit H menuju 0 dari F yang ini kita kuadratkan, atau maaf, F-nya itu kan udah X kuadrat, jadi di sini bisa langsung saya tulis X tambah H pangkat 2 diambil Fx-nya sendiri. Ini kan X kuadrat tadi kita punya. Ini tuh F ya, X kuadrat, jadi X kuadrat per H. Ini kita punya kemarin bahwa F aksen X kuadrat itu sama dengan limit H menuju 0 dari saya punya
di sini x kuadrat tambah 2xh ditambah h kuadrat, diambil x kuadrat dibagi h, yang ada h kita selesaikan, ini x kuadrat dikurangi x kuadrat selesai, maka turunan x, maaf teman-teman, di sini kita cukup pakai f aksen x aja ya, mengingat bahwa fx-nya itu sebetulnya ditulis sebagai x kuadrat gitu. Jadi turunan terhadap x aja yang kita mau bilang. Turunan x-nya itu adalah limit h menuju 0 dari 2x plus h, dimana ini sudah polinomial, hanya bisa langsung diganti dengan 0, kita dapat 2x. Jadi turunan untuk f aksen x saat fx-nya sama dengan x kuadrat ini adalah 2x. Jadi kita udah dapat di sini teman-teman. Di sini x kuadrat tadi seperti bilang kalau diturunin jadinya 2x. Ini ada aturannya teman-teman, dulu waktu di SLTA menggunakan aturan dan asikan menggunakan aturan itu. Nah, aturan ini orang matematika membuktikan dulu, teman-teman, membuktikan bahwa memang hasilnya seperti itu gitu, bisa menggunakan formula-formula yang diringkas langsung ke sini. Teman-teman bisa lihat. Nanti kita akan ketemu di sini ya. Di poin 3 itu ada x pangkat n kalau diturunkan terhadap x jadinya nx pangkat n-1. Jadi pangkatnya berkurang 1. Ini ada yang pertama teman-teman perlu diingat, kalau ada sebuah konstanta, jika ada sebuah konstanta k diturunkan, konstanta itu bisa 8, 10 dan seterusnya, itu turunannya adalah 0 gitu. Nah, matematika ini harus dibuktikan dulu dengan definisi tadi teman-teman. Nah, kalau dia, jadi saya ulang dulu yang poin 1, contohnya apa ya, turunan dari 8 berapa ya, 0. Turunan dari 1 juta ya 0. 10 pangkat min 3 ya 0. Turunan dari V 0. Turunan dari E 0. Pokoknya kalau dia konstanta itu hasilnya ya 0 kalau diturunkan. Yang kedua, kalau ada X tanpa pangkat dan tanpa koefisien di depannya, itu diturunkan hasilnya 1. X diturunkan hasil 1. Teman-teman bisa gunakan menentukan X ini turunannya betul enggak 1 dengan menggunakan definisi. Ya, teman-teman bisa menggunakan definisi. Ini saya pikir sangat sederhana, teman-teman harus bisa mencobanya. Menentukan turunan X dengan menggunakan yang sama dengan 1. Jadi buktikan bahwa ini hasilnya 1 dengan menggunakan definisi. Yang ketiga, X pangkat N tadi, aturan yang sudah sering teman-teman gunakan. Bahkan teman-teman kadang berpikir kalau turunan itu, ya mesti kalau turunan itu X pangkat N sama dengan NX pangkat M1. Padahal yang definisi turunan itu yang menggunakan limit tadi. Jadi ada keterkaitan dengan bab sebelumnya. Yang keempat, kalau ada suatu konstanta, di sini ada fungsi, K boleh keluar. Keluar di sini maksudnya bahwa kita fokus pada fx diturunkan terhadap x yang nanti hasilnya kita kalikan dengan konstanta tersebut. Itu. Penjumlahan dan pengurangan operator D ini bisa masuk teman-teman. Dx bisa masuk ke fx dulu, dx bisa masuk ke gx. Jadi boleh kita kerjakan secara parsial. Di partisi satu-satu kita boleh kerjakan. Jadi dari sifat 4 dan 5 ini secara tidak langsung dia mau bilang bahwa operator D ini memenuhi sifat kelinieran. Kemudian nomor 6 untuk perkalian teman-teman ini agak unik, hati-hati. Kalau perkalian F dikali G ini bisa kita pisah dengan turunan F dikali G ditambah F dikali turunan G. Nah, ini poin 6 dan poin 7 teman-teman bisa cek. Nanti ini harus benar-benar diingat ya. Untuk poin 6 boleh kita terbalik lah. Di sini kan F aksen dulu baru dikali G ditambah F dikali G aksen. Kalau teman-teman salah nyimpen, salah memposisikan misalnya F dikali G aksen ditambah F dikali G aksen ditambah F aksen dikali G, ini terbalik, itu nggak masalah karena di sini operatornya penjumlahan. Jadi kalau perkalian dengan penjumlahan ya. Nah, yang repot itu kalau pembagian, di sini ada operasi pengurangan. Teman-teman harus ingat betul bahwa yang diturunin pertama adalah F aksen. Jadi F-nya diturunkan kemudian dikali G, baru dikurangi F dikali turunan G. Dibagi G-nya di kuadrat. Pak, ini dapat dari mana? Ya kita harus buktikan dengan definisi gitu. Sejauh ini teman-teman di teknik tinggal pakai aja dulu. Nah, ternyata teman-teman ini asik juga bahwa
Untuk pangkat negatif, operator D bisa bekerja seperti pada poin 3. Gitu ya. Gitu. Jadi saya mau menekankan bahwa ke teman-teman ada yang namanya aturan turunan. Jadi yang pertama tadi dx dari sebuah konstanta K itu hasilnya 0. Yang kedua dx dari sebuah x itu hasilnya 1. Yang ketiga kita punya dx dari x pangkat n itu hasilnya nx pangkat n min 1. Kemudian yang keempat dx dari apa tadi kita lupa, konstanta. Kalau ada sebuah konstanta dengan sebuah fungsi, ini teman-teman konstantanya boleh dikeluarkan dulu, kita hitung nanti. Kemudian di sini ada dx dari fx, kita kira dulu. Enak kasih, saya kasih contoh dulu satu-satu ya. Nah, di sini saya kasih contoh example ya. Example. Nah, di sini misalnya saya mau turunan dari 10 pangkat min 6. Ya, ini udah 0, gitu aja, nggak pusing-pusing. Atau turunan dari V itu kan bilangan, kita tahu persis, dia juga 0. Gitu ya. Nah, di sini kalau berdiri sendiri ya ini contohnya cuma itu aja. Turunan dari X ya 1 gitu. Jadi turunan dari X 1. Nanti nulis X-nya ini teman-teman agak di bawah, dia sebagai indeks ya. Gitu. Yang ini bahwa turunan dari X pangkat N itu hasilnya adalah N kali X pangkat N min 1. Misalnya saya punya dx kayak tadi X kuadrat kan. Teman-teman tinggal pakai 2-nya ke depan, X. Ini N min 1, berarti 2 diambil 1, ya 1. Udah nggak usah ditulis. Jadi kalau turunan X pangkat 3, ya kita tinggal tulis aja 3x pangkat 3 diambil 1, 2 gitu. Nah yang ini gimana contohnya, misalnya dx sini saya punya 3 kali x pangkat 2. Teman-teman bisa 3-nya tulis aja dulu, kerjakan bahwa x kuadrat ini diturunin kan hasilnya 2x, kan nanti saya dapat hasilnya 6x. Nah begitupun misalnya saya punya di sini dx, saya punya min 2 dari x pangkat 3. Teman-teman tulis dulu min 2-nya, turunan dari X pangkat 3 kan yang ini. 3X pangkat 2. Hasilnya dikali aja. Min 2 dikali 3, min 6X pangkat 2. Atau teman-teman mau langsung boleh. 2 kali 3, 6. 2 diambil 1, ya 1. 3 dikali negatif 2, ya negatif 6. 3 diambil 1, ya 2. Itu boleh langsung seperti itu ya. Itu poin 4-nya. Yang kelimanya aturan turunan kita punya tadi dx